Bagaimana jadinya jika perampok cerdas malah dikhianati teman satu timnya? Lalu akhirnya ia mengatur rencana pembalasan yang lebih kejam atas perbuatan tersebut. Inilah yang terjadi dalam film Parker. Dirilis di tahun 2013 dan diperankan oleh aktor top Jason Statham sebagai pemeran utamanya. By the way, Mimin minta maaf ya kalau baru upload karena dari kemarin sudah coba upload 2 film tapi nggak lolos monet di YouTube. Nah, semoga review kali ini bisa menghibur. Selamat menyaksikan. Film diawali dengan menceritakan seorang pria bernama Parker yang menyamar sebagai pendeta di tempat karnaval. Ia dan beberapa anggota tim lainnya sudah merencanakan pencurian besar-besaran dari berangkas pengelola taman hiburan ini. Selain dirinya yang menyamar sebagai pendeta, ada juga Melander dan Ross yang berpura-pura sebagai badut. Untuk memulai aksinya, Melander masuk ke rumah tempat berangkas disimpan lewat jalur kolong rumah. Begitu mereka berhasil masuk kolong, balon hijau dilepas untuk menandakan giliran Parker memainkan perannya dengan masuk melalui pintu depan untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Dan semudah itu mereka berhasil masuk menyandera seluruh pegawai dan pengamanan di sana. Di dalam berangkas itu tersimpan uang senilai $1 juta. Lalu bagaimana cara mereka kabur sebentar? Disinilah fungsi dua anggota tim lainnya. Hardwick bertugas memicu kebakaran dengan menaruh flare di tumpukan jerami. Begitu api mulai merambak, orang-orang bakal panik dan berhamburan. Mereka jadi mudah melarikan diri tanpa dikenali siapapun. Lalu seorang anggota tim lainnya bernama Carlson berpura-pura sebagai pengemudi ambulans damkar. Ia bertugas mengangkut tas-tas hasil curian mereka. Dari sana mereka semua pun berpencar dan kembali bertemu di sebuah bangunan tua untuk berganti kendaraan. Namun Parker sempat marah ke Hardwick karena tadi bersikap ceroboh, di mana ia tak memperhatikan di sana ada tabung gas dan membuat beberapa pengunjung terluka. Singkat cerita, semua uang telah dipindahkan ke mobil terakhir dan rencana mereka semua berjalan dengan lancar. By the way, kita mundur sedikit ke belakang. Parker ini adalah seorang pencuri yang sangat handal, namun ia tak mencuri dari orang miskin. Di lain sisi, Melander dan 3 kawannya ini sebenarnya bukan teman Parker, melainkan hanya sebatas kerjasama untuk pencurian tadi. Ia berkenalan dengan Melander melalui calon mertuanya Parker yang juga seorang pencuri ternama bernama Harley. It's your show. You're in charge. Kembali ke masa sekarang di mana Melander yang kagum dengan kinerja Parker menawarkannya untuk ikut proyek berikutnya. Namun, untuk ikut proyek tersebut, mereka semua harus merelakan hasil curian hari ini untuk menjadi pembayaran suap bagi orang dalam di proyek tersebut. Tapi Melander berjanji uang mereka akan jadi 10 kali lipat lebih banyak jika proyek itu berhasil. Namun dengan tegas Parker menolak tawaran tersebut. Melander mencoba memujuknya tapi tetap saja percuma. Nah, karena si Melander ini benar-benar butuh duit bagian Parker, alhasil terjadilah persiteruan. Mereka bahkan tak segan-segan mencoba membunuhnya. Stop it! Walaupun berhasil lompat dari mobil, namun Parker telah menerima 2 tembakan tadi. Belum lagi ia melompat keluar dari mobil pas kecepatan tinggi. Alhasil ia terluka parah. Hardwick pun diutus untuk memastikan Parker mati dengan menembaknya sekali lagi. You want to be a part of this? Go finish it. Let's go. Untung saja tak lama kemudian sebuah truk petani lewat di jalan tersebut dan melihat Parker yang sedang tak sadarkan diri. Ia pun segera diangkut ke rumah sakit. Begitu tersadar, Parker langsung refleks berpikir bagaimana caranya kabur dari sana. Berita mengenai perampokan tadi juga sudah tersebar kemana-mana. Belum lagi terlihat dari jendela beberapa polisi datang, kemungkinan untuk menginterogasinya. Melihat seorang perawat memasuki ruangan, ia pun terfikir sebuah ide. Parker membuat perawat tersebut pingsan dan mengambil pakaiannya. Dari sana, ia berpura-pura sebagai perawat dengan mendorong kursi roda seorang kakek-kakek yang kebetulan tadi seruangan dengannya. Tentu, ia melakukan ini dalam kondisi tergopoh-gopoh akibat kesakitan akan lukanya yang belum sembuh. Dari sana, ia pun mencuri sebuah mobil ambulans yang terparkir, membawanya kabur ke tempat yang sepi, dan barulah ia mencoba mengobati lukanya sendiri menggunakan beberapa obat dan peralatan medis yang tersedia di mobil. Teringat kembali perbuatan Melander dan kawan-kawannya kemarin membuat Parker tak sabar untuk mengatur rencana pembalasan dendam. Belum lama beristirahat, Parker kemudian ke sebuah motel dan mencuri beberapa barang dari sebuah kamar yang baru saja ditinggalkan oleh penyewanya. Ia kembali mengganti penampilannya dan mencuri salah satu mobil di parkiran. Di tengah perjalanan ke kota lain, ia menelpon seseorang untuk membantunya dibuatkan identitas baru, mulai dari KTP, SIM, dan sebagainya. Namun tentu dengan bayaran yang lumayan tinggi.
Nah, dari mana Parker dapat duitnya? Dari sini kita bakal diperlihatkan betapa lihainya Parker dalam merampok. Ia mendatangi sebuah toko tempat pencairan cek dan menyandera salah satu petugasnya hingga petugas lainnya terkecoh. Dan sesimpel itu ia berhasil mengambil seluruh uang di toko. Bahkan pas keluar dari sana, ia kembali mencuri mobil lainnya untuk menghilangkan jejak. Singkat cerita, Parker sampai di tempat pembuatan identitas palsu. Di sana, ia langsung mengeluarkan segepok uang untuk pembayaran permintaannya. Namun dokumen yang Parker minta ini butuh waktu pengerjaan kurang lebih 5 hari. Sembari menunggu berkasnya jadi, Parker mencoba mencari tahu di mana sekarang posisi Melander dan timnya. Ia pun menanyakan hal tersebut ke Harley, namun Harley bilang kalau Melander ternyata hanyalah suruhan dari salah satu mafia terbesar di Las Vegas, bernama Mr. Denzinger. Dan kebetulan si Hardwick juga merupakan sepupunya. Namun Parker tidak peduli, ia tetap ingin membantai mereka semua. Singkat cerita, Parker berhasil ke salah satu klub malam milik kakaknya Hardwick. Di sana, ia berhasil menyelinap dan memaksa kakak Hardwick untuk membocorkan di mana posisi adiknya saat ini. Setelah mendapatkan informasi yang ia inginkan, Parker langsung kabur dari sana. Dan tak lupa mengabari Harley beserta pacarnya kalau waktunya untuk liburan. Maksudnya, waktunya untuk bersembunyi sementara waktu hingga masalah ini selesai. Di malam itu juga, Hardwick mendapat kabar dari kakaknya kalau Parker masih hidup. Melander dan kawan-kawannya terlihat ketakutan. Alhasil, ia menyuruh Hardwick untuk meminta bantuan dari Mr. Denzinger dengan menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membereskan Parker. Benar saja, keesokan harinya, saat pacar Parker yang bernama Claire lagi packing, tiba-tiba rumahnya disusupi oleh seorang hitman. Hampir saja ia dibunuh. Untungnya, Claire sudah terlatih untuk melarikan diri di situasi seperti ini. Parker tak lama kemudian menelpon dan memberitahu Claire untuk bersembunyi di rumah persembunyian mereka sementara waktu. Dan jika dalam waktu beberapa hari ia tidak ada kabar, maka Claire bisa mengosongkan berangkas yang ada di sana dan kabur ke luar negeri. Sebelum kembali ke Florida tempat Melander dan kawan-kawannya beraksi, Parker singgah dulu untuk mengambil berkas identitas yang ia minta buat kemarin. Namun di sana sedang terjadi kericuhan, di mana beberapa anggota Mr. Denzinger sempat mencari Parker. Untung saja sang pemilik percetakan berhasil membuat mereka bertekuk lutut. Tapi karena kejadian ini, si pemilik percetakan jadi nggak mau melayaninya. Takut kalau Mr. Denzinger kembali mengirim anggotanya. Alhasil, Parker si botak jago ini terpaksa kembali mengeluarkan kemampuannya yang membuat si pemilik percetakan berpikir 2 kali. I'm done. Your documents are in that middle drawer right behind me. Dari sana, Parker menemui Harley. Mereka berbincang terkait beberapa hal. Salah satunya soal bagaimana Melander akan melipat gandakan uangnya. Apakah ia akan mencuri bank atau toko perhiasan? Tidak ada yang tahu. Tapi intinya, pencurian yang mereka rencanakan ini tak main-main karena bernilai hingga $50 juta. Harley cuma memperingatkan 2 hal. Pertama, sebaiknya Parker tak melanjutkan pembalasan dendamnya dan mengambil uang hasil pencurian kemarin sebagai permintaan maaf Mr. Denzinger yang kebetulan Harley dititipi semalam. Namun tawaran itu Parker langsung tolak karena pengkhianatan yang mereka lakukan sudah keterlaluan. Harley kemudian melanjutkan poin keduanya, di mana apapun rencana Melander di Palm Beach yang terletak di Florida itu tak akan berjalan mulus. Karena Palm Beach terkenal akan kota yang dipenuhi penjagaan ketat. Apalagi kalau mereka ke sana dan cuma menyewa rumah sekedar buat jadi markas untuk mengatur strategi, pasti langsung ketahuan polisi. Tapi Parker bilang, bagaimana kalau mereka ternyata tak menyewa rumah, melainkan membelinya? Nah, dari sanalah kita diperkenalkan dengan salah satu karakter dalam film ini, yang bernama Leslie. Ia adalah seorang agen properti dan ia adalah seorang janda yang tinggal di rumah ibunya akibat kehabisan duit alias bangkrut. Belum lagi karirnya sebagai agen properti tak berjalan mulus karena sudah beberapa bulan tak berhasil menjual satupun rumah ke klien. Makanya pas di kantor ia melihat salah satu temannya punya banyak klien, diam-diam Leslie menjebak temannya dan berhasil mencuri salah satu kontak kliennya. Dan klien itu tak lain adalah si Parker. Siang itu mereka berdua bertemu untuk berkeliling meninjau rumah elit di sekitar pinggiran pantai. Leslie melihat penampilan Parker yang memakai barang-barang mewah membuatnya optimis bakal dapat komisi besar. 2 hari mereka berkeliling melihat berbagai rumah di sana, namun tujuan Parker sendiri sebenarnya bukan untuk membeli rumah, melainkan hanya penyamaran agar dirinya bisa tahu rumah mana yang telah dibeli oleh Melander untuk dijadikan markas. Kebetulan kemarin Melander membeli rumah tersebut melalui agensi tempat Leslie bekerja. Rodrigo says he wants to renovate.
Can you believe it? I'll have to meet him someday. Pulang dari sana, Leslie semakin penasaran sama Parker. Ia pun mencoba mengeceknya melalui sebuah sistem keuangan. By the way, Parker ini nyamar dengan nama Daniel Permit. Nah, pas dicek, lucunya di nama itu tak memiliki track record keuangan sama sekali. Mau itu hutang maupun piutang dan sebagainya. Padahal kan miliuner. Terus ia juga iseng-iseng mengecek nama Rodrigo yang merupakan nama samaran dari Melander. Dan hasilnya juga sama. Alhasil, Leslie merasa sangat putus asa karena dirinya mendapatkan klien bodong di saat lagi butuh-butuhnya duit. Di lain sisi, malam itu Parker melanjutkan rencana pembalasan dendamnya dengan diam-diam menyelinap masuk ke rumah Melander. Ia masuk ketika semua orang di rumah sedang pergi keluar. Di sana, Parker menyelinapkan beberapa senjata untuk aksi beberapa hari ke depan. Tak lupa, ia juga membongkar tempat senjata Melander dan memodifikasinya. Aksi ini cukup menegangkan karena tak lama kemudian Melander kembali ke rumah. Di saat Parker kembali ke mobilnya yang diparkir, ia melihat seseorang telah duduk di dalamnya dan tak lain itu si Leslie. Ia mencoba menggoda Parker, namun Parker sendiri berpikir kalau Leslie adalah suruhan seseorang untuk menjebaknya. Namun di tengah perjalanan, Leslie menjelaskan bagaimana ia bisa tahu soal Parker yang berbohong soal identitasnya, termasuk soal Melander. Mereka berdua pun kemudian singgah ke kantor Leslie untuk ngobrol lebih lanjut. Di sana ia menjelaskan kalau dirinya benar-benar lagi butuh duit. Dan sekarang ia bersedia untuk bekerja sama dengan Parker dalam hal apapun. Leslie bilang kalau Palm Beach itu sangat ketat. Penjahat seperti Parker membutuhkan bantuan orang asli di sana agar terhindar dari polisi. Tiba-tiba Parker pun menyuruh Leslie untuk membuka bajunya. Uhuy. Untuk mengecek apakah ia benar mengatakan itu dengan tulus atau dirinya sedang disadap. I'll think about it. Dan pas besoknya tawaran tersebut diterima oleh Parker. Ia juga menjelaskan rencananya di mana Melander akan mencuri sesuatu. Nah, hasil curian itu akan Parker curi dari mereka. Tak hanya mencuri, Parker juga akan membantai mereka semua. Namun, sampai saat ini Parker belum tahu mereka akan mencuri di mana dan kapan. Yang jelas, berdasarkan info, Melander akan merampok perhiasan yang nilainya setara dengan 50 juta US dollar atau lebih. Mendengar hal itu, Leslie langsung ingin mundur diri karena perhiasan yang Parker maksud kemungkinan besar adalah perhiasan milik salah satu mantan orang terkaya di Palm Beach. Menurut Leslie, percuma saja kalau mau mencurinya karena pasti akan tertangkap polisi. Namun Parker bilang Leslie tak bisa mundurkan diri begitu saja. Leslie pun lanjut menjelaskan kalau besok malam rencananya perhiasan itu akan dilelang di rumah si mantan orang terkaya itu. Pas mereka lagi ngecek-ngecek ke sana, dari luar terlihat Melander yang ternyata sedang menyamar sebagai seorang teknisi sound. Menyadari Melander telah beraksi, Parker pun segera kembali ke hotelnya untuk mengatur strategi. Tapi yang terjadi selanjutnya malah... Hitman yang dikirim Denzinger sangat lihai karena berhasil menusuk Parker tanpa ia sadari. Belum lagi ia sangat gigih dan akhirnya walaupun Parker berhasil memenangkan pertarungan, tapi ia dalam kondisi penuh luka. Keesokan harinya, akibat kematian si Hitman yang jatuh dari balkon hotel, membuat polisi bernama Jack mendatangi kediaman Leslie. Ia mengajukan beberapa pertanyaan terkait hubungannya dengan Parker. Tapi untungnya, Jack sama sekali tak menaruh curiga, karena sebenarnya ia masih kenalan Leslie. Begitu ia pergi, barulah Leslie panik karena dari tadi sebenarnya ia sudah menyadari kalau jendela rumahnya telah dibobol oleh seseorang, yang tak lain adalah Parker yang sedang terluka parah. Ia pun meminta bantuan Leslie untuk tetap bersikap normal dengan pergi ke tempat kerja lalu menelpon seseorang di nomor yang ia berikan. Ternyata orang yang Leslie telepon tak lain adalah Claire. Pas ia balik ke rumah, Claire sudah di sana untuk menjahit luka Parker. Tapi tetap saja hal itu tak mengobati setengah lukanya, seperti tulang rusuk yang patah dan sebagainya. Go back to work. When you go back, I'll be gone. Di lain sisi, hari itu adalah hari di mana Melander dan timnya akan melakukan pencurian besar-besaran. By the way, kita mundur sedikit ke belakang. Sejak kemarin, Melander dan timnya sudah bekerja sama dengan artis yang menjadi panitia acara lelang. Selain itu, speaker-speaker yang ia letakkan di ruangan tersebut sebenarnya adalah bom api. Saat malam hari, tibalah waktu yang mereka tunggu-tunggu. Hardwick bertugas membawa kapal speedboat untuk memantau acara lelang telah dimulai atau belum.
Begitu bom pada speaker telah aktif dan orang-orang berhamburan, disitulah Melander dan yang lainnya muncul menyamar sebagai pemadam kebakaran. Seperti biasa, saat orang-orang berlarian karena panik, disitulah mereka dengan nyamannya mencuri seluruh perhiasan yang bernilai 75 juta dolar tersebut. By the way, rumah tempat lelang ini terletak di pinggir pantai, dan hal itu dimanfaatkan oleh Melander untuk dijadikan jalur kabur baginya, dengan cara menyelam. Peralatan selam yang mereka pakai ini juga sudah mereka taruh duluan di sana bersamaan saat mereka memasukkan speaker kemarin. This is the Palm Beach. I told you once, I need you to leave this area right now. Do you understand me? Oh my God. Di lain sisi, Parker yang masih dalam kondisi kurang fit, mau tak mau tetap harus menjalankan rencananya. Bahkan untuk berjalan ia sudah cukup sulit. Ia pun berhasil masuk ke rumah Melander sebelum mereka tiba di sana. Leslie sendiri yang melihat situasi kota dipenuhi dengan sirine polisi menyadari kalau perampokan Melander telah berhasil. Namun ia tak bisa tinggal diam membiarkan Parker beraksi sendiri saat dalam kondisi tidak fit. Namun niat baiknya ini tak berjalan dengan baik. Karena di saat ia sedang mengintip dari luar jendela rumah, Hardwick berhasil memergokinya. Ia pun dibawa masuk ke dalam untuk diinterogasi. Walaupun Leslie tak berbicara apapun soal Parker, Melander dan kawan-kawannya sudah paham kalau ini pasti bagian dari pembalasannya. Mereka pun langsung waspada akan kehadiran Parker dan masing-masing dari mereka berpencar untuk mencari keberadaannya. Dari sini Parker terpaksa berimprovisasi dari rencana awalnya. Ia pun diam-diam berhasil menghabisi Ross. Check the house. Every inch! Tak butuh waktu lama, Melander menyadari Ross sudah dibunuh. Ia pun memaksa Hardwick untuk pergi mencarinya. Sedangkan Carlson bertugas untuk menguasai Leslie. Di bawah pengawasan Carlson, Leslie sempat dilecehkan, namun ia memberontak dan siap-siap mengambil pistol yang tersembunyi di bawah meja. Nah, kok Leslie bisa tahu di bawah meja situ ada pistol? Jadi tadi pas Hardwick dorong Leslie sampai jatuh dari kursi, tak sengaja dia menyadari ada senjata di sana. Di saat yang bersamaan, Melander sebenarnya berhasil menemukan Parker dan berusaha menembaknya dari belakang. Namun senjata yang ia pakai tak berfungsi karena memang sudah dimodifikasi sama Parker kemarin. Dan di saat Carlos sedang fokus dengan kehadiran Parker, Leslie langsung ambil kesempatan untuk menembaknya. Tak lama kemudian, Hardwick muncul dan mengancam akan membunuh Leslie. Ia juga menawarkan opsi damai dengan bagaimana jika perhiasan itu mereka bagi dua saja. Go ahead. Setelah semua pembalasan dendam selesai, Parker menyuruh Leslie untuk menuruti perintahnya, di mana ia meminta Leslie balik ke kantornya untuk menyembunyikan seluruh perhiasan ini di salah satu saluran angin di sana. Ia tak boleh memberitahu siapapun maupun mengeceknya setelah menaruhnya di sana. Setelah itu, sisanya biar Parker yang bakal urus. Setelah berhasil menjual seluruh perhiasan, nantinya Leslie bakal dapat komisi senilai 1 juta dolar yang dikirimkan melalui kurir paket. Tapi Parker mengingatkan agar uang tersebut nanti jangan sampai dimasukkan ke bank karena pasti akan dicurigai pemerintah. Singkat cerita, mereka pun berpisah. Film menunjukkan waktu 6 bulan kemudian. Begitu sudah sehat, Parker ternyata tak hanya membantai Melander, tapi ia juga sampai membantai Mr. Denzinger yang sedang asik di ruang kerjanya. You 40. It's not about money. Dan waktu kembali berlalu. Setahun kemudian, di suatu pagi Leslie mendapatkan paket yang ia sudah tunggu-tunggu selama ini. Begitu ia buka, berisikan uang senilai 1 juta dolar. Dan kini janda muda ini tak lagi kekurangan duit. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.